Pak Heri, bagaimana mengenali sebuah bisnis itu sehat atau tidak? Oke ya, jadi kalau dari aspek finansial, kita belajar, misalnya orang-orang accounting itu selalu menerbitkan 2 laporan ya. Paling tidak ada laporan neraca, ada laporan rugi laba. Ya, jadi balance sheet dan income statement. Jadi ketika neracanya itu bertumbuh, artinya asetnya juga bertumbuh ya, harta sama dengan modal plus utang kan gitu ya. Jadi kalau hartanya bertumbuh, artinya itu indikator juga bisnisnya sehat, walaupun banyak rasio-rasio lagi yang harus kita lihat ya. Kemudian di laporan income statement ya, di laporan rugi laba, bottom line-nya hijau ya, artinya profit. Gross profitnya besar, net profitnya masih hijau gitu ya, masih untung, bahkan juga profit after tax-nya setelah potong pajak masih hijau, masih untung. Artinya perusahaan itu menghasilkan dari operasi bisnisnya, menghasilkan sesuatu ya, punya tambahan. Nah, nanti itulah yang uang keuntungan itu kalau dikembangkan lagi, maka neracanya juga bertumbuh. Itu ciri-ciri bisnis yang sehat dari aspek finansialnya ya. Tentu nggak hanya di situ ya, melihat bisnis kita itu sehat atau tidak ya. Ada indikator-indikator lain yang perlu dicermati juga. Misalnya turnover ya, turnovernya terlalu tinggi, itu bisa juga menjadikan indikator yang kurang sehat. Jadi para manajernya tidak menjadi leader yang baik ya, tidak tahu fungsinya, kemudian tidak bisa membimbing atau mengendalikan, tidak ada ide-ide baru, terobosan-terobosan baru, jadi hanya monoton saja. Jadi gampangannya gini, kalau misalnya bisnis narkoba gitu ya, kemungkinannya hijau, untung terus, tapi ada faktor-faktor lain, kesehatan mental orang-orangnya ya, pembunuhan, sadis, otoriter. Nah, ini suasana-suasana yang kalau dalam bisnis biasa tentu tidak baik ya. Nah, jadi ada suasana kerja yang bagus, turnover yang normal gitu ya. Para leadernya ya, leader-leader yang punya visi, yang bertanggung jawab, ada proses development di sana, ada orang-orang yang karirnya jelas, tahapannya jelas, kemudian proses untuk menjadi lebih baik jelas. Dikalkulasi dengan tepat sumber daya yang ada ya, kemudian ada inovasi di sana ya. Kenapa inovasi penting ya? Berarti kalau ada inovasi, ada hal-hal baru ya, karena bisnis itu nggak ada yang sifatnya langgeng. Kalau tidak melakukan inovasi, tentu bisa jadi akan mati ya, itu innovation or die ya, innovate or die ya, itu bisa jadi. Jadi kalau ada inovasi, kemungkinan bisnis itu akan sustain. Tapi kalau tidak ada inovasi, sangat mungkin bisa saja, apalagi di zaman seperti sekarang ya, tiba-tiba ada disruption gitu ya, dibantai oleh kompetitor, atau bahkan kompetitor bersamaan mati bareng-bareng ya. Misalnya contoh bisnis pager gitu ya, begitu ada handphone ya meninggal gitu, meninggalnya bareng-bareng gitu. Ya, bisa jadi juga misalnya mall ya, mall mengalami permasalahan yang luar biasa ketika ada marketplace, penjualan online gitu ya, itu bisa meninggal bareng-bareng ya. Beberapa hipermarket juga bermasalah ya kemarin ya, banyak yang tutup juga ya, dengan adanya mungkin minimarket yang lebih dekat ke konsumen. Bisa jadi itu minimarket yang ada home delivery-nya ya. Kita bisa lihat tuh di misalnya ada, kalau di Alfamidi ada Midikring gitu ya, Alfagif, mungkin juga yang Indomaret juga bikin sesuatu. Ini artinya apa? Ya bisa saja bisnis-bisnis yang hypermarket tuh jadi tutup. Jadi artinya bisnis yang sehat tentu ada inovasinya. Restoran pun banyak yang tutup kan, betul ya? Restoran banyak yang tutup ketika ada kompetitor melakukan inovasi baru.
mereka tidak melakukan riset tentang keinginan pasar ya. Harus ada risetnya supaya kita tahu tuh keinginan pasar seperti apa. Kopi gitu, apakah orang tua lebih suka pahit, apakah anak muda lebih suka pahit, itu harus disurvei tuh. Ketika diriset, disurvei, kemudian melakukan inovasi, produk-produk baru, ada terobosan-terobosan baru agar orang tidak jenuh kan semua produk itu ada life cycle-nya. Kalau kita tidak rebound ya tentu akan decline dan discontinue. Jadi saya pikir bisnis yang sehat salah satu cirinya juga melakukan inovasi. Ciri yang kentara lagi itu teman-teman ada developmentnya ya. Jadi bisnis yang sehat itu ada developmentnya, ada membangun orangnya ya. Sumber dayanya di develop. Jadi orang-orang ya tentu kalau leadershipnya bagus, kalau orang salesnya menjadi sales yang baik, kemudian ada orang-orang yang belajar creative thinking supaya ide-ide inovasinya muncul, ada program inovasi, mungkin di sesama karyawan memunculkan ide-ide, kemudian diadu, kalau bisa diimplementasikan. Jadi ada progresnya terus. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan terinspirasi teman-teman. Banyak lagi sebenarnya syarat-syarat menjadi bisnis yang sehat ya. Tapi kalau paling tidak pertama tadi aspek finansialnya udah oke gitu ya, hijau gitu. Aspek sumber dayanya, nanti mungkin ada aspek-aspek lain termasuk di dalamnya aspek lingkungan ya.